Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agustin Alfiansa dengan NPM 2435 10606. Saya dari kelas 3C. Saya akan membuat tugas pertama praktikum, yaitu praktikum sistem operasi dengan menggunakan command prompt. Yang pertama, kita di sini ke command prompt dulu. Dia menggunakan run as administrator. Pandangan saya ke sini karena saya menggunakan monitor eksternal. Nah, di sini kita berada di sistem 32 di Windows, di sistem 32. Lalu kita keluar atau change directory. Nah, kita keluar di Windows, tapi karena di Windows ini terlalu banyak folder nanti, jadi kita keluar saja di file C, folder di penyimpanan C. Nah, yang pertama itu di sini sesuai perintah membuat folder utama dengan nama project mahasiswa. Nah, membuat folder itu menggunakan mkdir, lalu nama foldernya. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, kalau tidak ada yang aneh di bawah sini, itu berarti berhasil. Lalu kita hadirkan dulu untuk melihat ada atau tidak folder yang sudah kita buat menggunakan dir /b. Saya menggunakan /b karena supaya terlihat rapi saja. Nah, sini ada project mahasiswa yang baru kita buat. Lalu jika sudah kita buat, kita masuk ke dalam foldernya, yaitu menggunakan command cd, lalu nama filenya yaitu nama foldernya yaitu project mahasiswa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah masuk di folder project mahasiswa. Lalu di perintahnya, dalam project mahasiswa ini kita buat 3 folder, yaitu folder data mahasiswa, dokumen, dan juga backup. Kita buatnya satu-satu dengan cara sama, yaitu mkdir. Lalu namanya, supaya tidak lama seperti ini saja. Nah, kita tulis data mahasiswa. Nah, kalau udah seperti ini berarti berhasil. Kita hadirkannya di terakhir saja. Lalu di sini kita buat folder yang kedua, yaitu dokumen. Lalu folder yang ketiga yaitu backup. Lalu kalau udah, kita direkam untuk melihat sudah berhasil terbuat atau belum. Dir /b. Nah, di sini sudah terbuat, ada backup, data mahasiswa, dan juga dokumen. Lalu di perintahnya kita masuk ke data mahasiswa, ke folder data mahasiswa, lalu membuat 3 file txt. Pertama, sebelumnya kita masuk dulu ke data mahasiswa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita berhasil masuk ke folder data mahasiswa. Lalu selanjutnya kita buat file txt. Nah, buat file txt itu menggunakan echo. Lalu nama isi filenya sesuai format, yaitu nama, npm, dan juga kelas. Kalau udah gini, kita buat tanda panah seperti ini, itu untuk membuat nama filenya, untuk meneruskan ke nama file. Nama filenya kita buat biodata .txt. Nah, seperti ini. Lalu kita enterkan. Lalu kalau udah, kita buat file txt kedua, yaitu biodata backup. Nah, udah seperti ini, kita enterkan lagi. Kalau udah, kita buat file ketiga, yaitu biodata 2. Nah, kalau udah, enterkan lagi.
Nah, udah seperti ini, kita hadirkan untuk melihat sudah berhasil terbuat atau belum. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil terbuat. Lalu sesuai perintah selanjutnya, yaitu pindahkan semua yang ada di folder ini, folder data mahasiswa, ke folder dokumen. Berarti kita mengcopy semua file txt ini dengan cara copy, lalu nama filenya biodata, lalu selanjutnya itu ke folder yang mau kita taruh di mana. Kita tulis seperti ini supaya dia lengkap saja. Coba dia punya volume. Ya. Oh, ini jangan lupa slashnya. Slashnya salah juga. Perhatikan slashnya juga. Slash dokumen. Nah, seperti ini kita enterkan. Nah, satu file copied, berarti ini berhasil tercopy. Lalu kita mengcopy file ke selanjutnya. Nah, saya di sini tidak tahu cara mengcopy sekaligus ketiganya, jadi kita coba saja menggunakan spasi saja. Nah, kalau ini nggak bisa, berarti kita coba pakai koma. Nah, boleh juga. Berarti kita copy satu persatu saja. Kita copy semuanya. Nah, sudah seperti ini, berarti semua file sudah tercopy. Kalau mengcopy kan sesuai namanya, cuma mengcopy. Lalu kita coba masuk dulu ke file dokumen, kita lihat sudah tercopy dengan baik atau belum. Nah, oh, Allahu Akbar. Maaf, di sini aku dari tadi cuma harus udah di sini typo di tulisannya, harusnya dokumen bukan dolumen, makanya tidak tercopy. Lalu kita coba seperti ini. System incorrect. Biodata 2. coba ulang dari kopinya ada mas, coba ulang dari kopinya. Di sini terdapat file spesifik, tahu saya seperti ini. Copy biodata 2. Oi. Tahu ya. Coba kita buat lebih detail. Coba kita buat detail di sini di nama filenya, karena ini file spesifik, berarti kurang spesifik di filenya. Oh, kita di sini masih di file dokumen, jadi dia tidak melihat ada file itu. Kita sediakan dulu, lalu masuk ke data mahasiswa. Seperti ini. Kita hadirkan dulu.
kita sudah di data mahasiswa, lalu kita copy lagi. Tadi ada kesalahan karena typo, harusnya dokumen. Nah, satu file copied berarti berhasil di copy ke file dokumen. Lalu kita lalu biodata 2. Nah, kalau udah terbuat seperti ini, kita CD-kan dulu untuk keluar. Lalu kita masuk ke dokumen. Nah, seperti ini kita hadirkan. Nah, sudah tersalin. Berarti tadi yang di data mahasiswa itu dikesalin di dokumen. Lalu jika udah, kita lakukan selanjutnya yaitu hapus file biodata 2 pada folder data mahasiswa. Nah, berarti kita perlu masuk ke data mahasiswa lagi. Nah, seperti ini kita delkan. Kalau delete menghapus file itu menggunakan del. Tunggu, kita lihat dulu. Oh, pindahkan file ini dulu, pindahkan biodata backup dari folder data mahasiswa ke folder backup. Berarti kita menggunakan move biodata backup .txt, lalu kita pindahkan ke C /project mahasiswa. Di sini harus lengkap supaya dia spesifik. Nah, satu file moved. Berarti satu file itu sudah dipindahkan seperti dia di cut kalau dalam file explorer. Lalu kalau udah kita hadirkan dulu. Nah, tuh kan dia sudah dipindahkan. Lalu selanjutnya itu hapus biodata 2 di folder data mahasiswa. Seperti ini berarti kita menggunakan del karena dia menghapus file. Del biodata 2.txt. Nah, ini berarti sudah berhasil. Kita hadirkan dulu. Nah, sisa biodata. Udah gitu kita hapus folder dokumen beserta seluruh isi filenya. Berarti kita CD-kan dulu. Kita keluar dulu supaya mempermudah nanti. CD. Nah, sudah seperti ini. Kita hadirkan dulu untuk melihat filenya. Nah, sudah seperti ini. File dokumennya tadi ada, karena tadi kan kita typo, jadi kita hapus keduanya saja. Kalau menghapus folder itu menggunakan rmdir. Nah, kita lalu menggunakan /s untuk menghapus beserta isinya, lalu menggunakan /q untuk supaya tidak perlu yes atau no seperti itu. Kita hapus keduanya. Dokumen. Nah, itu berarti sudah terhapus. Lalu kita hapus juga yang dokumen karena itu tadi typo. Nah, coba di dokumen ini kita coba /q nya kita hapus. Maka ada yes or no nya. Kita buat y. Nah, sudah terhapus. Ini invalid. Rasanya itu nggak ada sih. Coba kita dirkan. Nah, file dokumennya sudah terhapus. Dokumen ini directory name is invalid. Berarti mungkin nggak ada, mungkin sebuah bug saja karena tadi kita membuat namanya salah kan, typo tadi. Nah, lalu selanjutnya ini
kita sudah menghapus file dokumen, lalu menampilkan seluruh isi folder proyek mahasiswa. Nah, di situ menggunakan dir/b/s untuk melihat semua yang ada di dalam proyek mahasiswa. Nah, seperti ini. Ada biodata backup, lalu ada biodata. Ini bacanya seperti gimana? Oh, ini proyek mahasiswa. Nah, dalam proyek mahasiswa itu ada backup data mahasiswa dan juga doluman. Doluman ini mungkin tadi terbuat karena kita typo tadi. Lalu dalam file backup itu terdapat biodata backup txt, lalu dalam data mahasiswa itu terdapat biodata. Nah, doluman ini tidak ada kan seperti di sini karena mungkin itu ngebug tadi. Sekianlah pembuatan tugas dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.